Desa Balirejo, Kecamatan Panggungrejo memang memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali untuk terus dikembangkan. Pasalnya para petani bawang merah di desa ini telah mampu membudidayakan bawang merah hingga siap panen, seperti yang dilakukan saat ini. Hasil panen yang dilakukan menunjukkan bahwa kualitas bawang merah desa Balirejo cukup unggul. Dilihat dari warna bawang merah yang mengkilat, tidak keropos atau padat, dan utuh, tidak dirusak hama maupun terkena penyakit hama. Dengan begitu juga mempengaruhi harga jual bawang merah serta menjadikan kepercayaan para konsumen bahwa petani di desa Balirejo memiliki kualitas yang baik. Sedangkan untuk varietas yang ditanam yakni jenis Tajuk, yang di bulan Agustus melakukan panen raya sekitar 27 hektar. Seperti yang disampaikan oleh tim penyuluh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar. Panen raya bawang merah. Ngomong bawang merah. Jadi di desa Balirejo umumnya, khususnya di Dusun Balirejo 2, ini memang punya potensi yang sangat luar biasa. Ditanam di Balirejo ini varietasnya varietas Tajuk, Thailand Nganjuk kalau bilangnya. Jadi Tajuk yang ditanam di daerah sini. Jadi untuk penanaman bawang merah sendiri, kami memang berkomitmen ya untuk di Kecamatan Panggungrejo ini, meskipun daerahnya lahan kering, tak ada hujan, yang notabene air untuk minum saja sulit, tapi petani masih gigih untuk menanam bawang merah dengan sistem pengairan seperti yang kita lihat. Jadi ada sprinkle. Sprinkle itu artinya pengairan dengan sistem lewat paralon, ngambil dari sumur, dinaikkan ke tabungan untuk mengairi tanaman bawang merah. Dan alhamdulillah di tahun ini di bulan yang sekarang ini, bulan Agustus ini merupakan panen raya. Panen raya tidak kurang untuk tanaman yang sekarang ada 27 hektar. Ini siap untuk dipanen. Dan kami dari jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar memang komitmen di Blitar Selatan ini, baik itu tanaman horti, bawang merah, melon, lombok, kita dampingi terus untuk mendongkrak daripada perekonomian yang ada di wilayah Blitar Selatan. Meskipun sudah dikategorikan baik, namun pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar akan terus memberikan pembinaan serta pendampingan dalam beberapa hal terkait dengan keberlangsungan budidaya bawang merah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Wawan Widianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar. Untuk terkait dengan bawang merah ini, karena kita lihat beberapa tahun ini, terutama 3 tahun belakangan ini perkembangannya luar biasa, kami mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan juga mengarahkan terkait dengan teknis budidaya, penanganan pasca panen, sehingga betul-betul petani nanti akan bisa penanganan bawang merah itu bisa lebih bagus. Dan kami dari dinas mengajak kepada petani untuk melakukan budidaya secara organik. Dan ini ada salah satu petani yang menggunakan biosaka berturut-turut, tidak melakukan pergantian komoditas dalam suatu lahan tertentu. Itu sudah sekitar 8 kali bertanam bawang merah dengan sistem organik ini, dengan menggunakan biosaka dan sebagainya. Itu semakin kesini semakin bagus dan produktivitasnya juga terjaga. Ini merupakan suatu keuntungan yang bagus, karena sebelumnya kalau kita tidak ada pergantian komoditas, biasanya hama penyakit itu banyak yang diserang. Ini merupakan suatu kesungguhan dari mereka dan juga dari pemerintah, dari Dinas Pertanian itu, sehingga mengajak petani untuk beralih dari kimia ke organik itu
semakin kita itu semangat sekali, karena kita bisa menjaga tingkat kesuburan dan juga lingkungan, dan kualitas produk itu bisa menjadi lebih baik. Yang paling nyata adalah sumur bor atau alat lainnya, termasuk pipanisasi yang selama ini hanya di wilayah utara dan wilayah utara. Nah, di wilayah selatan ini termasuk di Balirejo ini, tanpa ada air yang mengambil dari bawah tanah, kita sudah luwe kabeh, Pak. Maka dari itu konco-konco petani yang dibina oleh Dinas Pertanian dan Pangan yang lewatnya PPL atau Mantri Tani di Kecamatan Pangurjo, sehingga bisa kreatif untuk menanam hortikultura. Yang musim rendeng itu adalah tumpang sari yang sudah kita galakkan supaya petani tidak ada petani luwe dan petani tidak ada duit. Itu sudah sukses. Dilanjutkan lagi dikala kekurangan air, kita menggunakan tanam bawang. Ini sudah pernah dapat bantuan belum Pak dari pemerintah kaitannya dengan sumur bor? Ini pernah, tapi kan istilah untuk kebutuhan yang sekian hektar itu kan tidak cukup. Artinya belum mencakup keseluruhan ya Pak? Belum bisa, karena kan kita bisa istilahnya sukses dalam arti 10 hektar atau sampai 15 hektar satu titik. Ya. Karena pengeborannya hanya 4 jam, ya. Dan yang ditarik dari air bawah tanahnya hanya 1,5 jam. Kemudian bawang merah yang telah dipanen selanjutnya akan diproses kembali mulai dari pembersihan, penyotiran hingga beberapa tahapan lain. Untuk kemudian bawang merah siap dipasarkan baik pasar lokal maupun dipasarkan di pasar-pasar luar daerah. Kepala Desa Balirejo mengatakan bahwa telah menyiapkan anggaran untuk membantu petani guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan harapan kedepannya bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, para petani mulai dari petani cabai, bawang merah, serta lainnya dapat terus bersinergi dan berinovasi untuk selalu meningkatkan kualitas pertanian agar perekonomian dapat meningkat. Per 15 hektar satu titik itu ya sangat banyak titik, karena kita di Balirejo ini ada 1.000 lebih. Artinya paling tidak bertahap Pak ya? Ya, harapan kita seperti itu. Bahkan kita dana kita pun dan desa kita juga menganggarkan untuk itu. Untuk istilahnya membantu petani yang mayoritas jadi jenengan lihat itu adalah swadaya semua dari petani untuk bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, Bapak. Kepada petani, ayo terus untuk melakukan suatu inovasi ke arah organik, sehingga nantinya itu kita akan memperoleh suatu hasil pertanian yang lebih tinggi dan lebih sehat. Dan saya hanya menginginkan petani yang dulunya diposisikan pada posisi yang kalah pada saat panen, itu biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang diperoleh pada saat panen itu lebih banyak biaya operasionalnya, sehingga petani itu selalu merugi. Apalagi terjadi penurunan harga pada saat panen, ini sangat yang terjadi seperti itu. Tapi dengan kita menggunakan sistem organik ini, karena bahan-bahan yang kita gunakan itu ada bisa dibuat sendiri oleh petani. Ini nanti petani walaupun harga serendah apapun, harapan saya itu ada nilai keuntungan, sehingga ada pemasukan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga akan terjadi petani-petani yang sejahtera. Semoga dengan adanya peninjauan serta penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar dapat menambah semangat untuk para petani dalam berinovasi meningkatkan kualitas pertanian yang telah ditekuni. Salva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.